Shalom, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita bersyukur kemurahan Tuhan. Oleh karena kasih Tuhan, kita boleh ada sebagaimana adanya saat ini. Sungguhlah kita bersyukur ya. Kita bersyukur, kita senang, kita bahagia. Tuhan menolong kita, memberkati kita. Ada kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk memuji, menyembah, dan memuliakan nama-Nya. Pembelajaran firman Tuhan pada pagi hari ini ya terambil daripada Amsal pasal 3. Tidak semuanya kita membahas satu persatu dari Amsal pasal 3, tetapi Bapak Ibu Saudara, saya rindu membaca secara keseluruhan, ya, dapat membaca secara keseluruhan beberapa bagian yang akan kita renungkan bersama di pagi hari ini. Kita melihat Amsal pasal 3 di ayat 5. Di ayat 5, mulai ayat 5 saya akan membaca untuk kita. Firman Tuhan berbunyi demikian, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerasanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya, karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Bapak Ibu Saudara bisa melanjutkan nanti kebenaran firman Tuhan dalam pembacaan Amsal pasal 3 ini. Dan kita melihat bagaimana ya Amsal, ya dalam Amsal ini kita melihat ya untuk seseorang akan mendapatkan hikmat dari Tuhan ya. Seseorang akan mendapatkan hikmat dari Tuhan kalau takut akan Allah ada padanya. Jadi dalam perjalanan hidup kita sangat memerlukan hikmat itu sendiri. Dibutuhkan hikmat. Ini renungan kita beberapa hari yang lalu, 2 hari yang lalu, kemarin juga, bagaimana kita memerlukan hikmat itu. Dan orang yang percaya kepada Tuhan, yang takut akan Allah, akan memperoleh hikmat, dan perjalanan hidupnya pun akan mengalami kebahagiaan, sukacita. Kebenaran firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kita supaya kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Percaya kepada Allah. Ya, kalau kita percaya kepada Allah berarti kita sungguh-sungguh berserah kepadanya. Mengikut jalan-jalan Tuhan, menyerahkan hidup kepada Tuhan, ya, menyenangkan hati Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Nah, ini yang difirmankan oleh Tuhan kepada kita melalui Amsal ini supaya kita sungguh-sungguh percaya kepadanya dengan segenap hati, percaya dengan sungguh-sungguh. Bukan hanya sekedar kata-kata, ya bukan hanya sebatas pengakuan mulut,
Tetapi kita buktikan, kita praktekkan dalam perjalanan hidup kita bahwa kita percaya kepadanya. Percaya kepadanya. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati, ya tidak separuh hati, ya tidak ada keraguan, tidak ada kebimbangan, tetapi sungguh-sungguh yakin, percaya kepada Tuhan sehingga apa yang Tuhan katakan kita dengar dan kita lakukan. Itu percaya. Nah, kalau hanya sekedar mendengar, tahu, betul saya tahu maksudnya, tapi saya tidak lakukan. Ini bukan orang percaya. Jadi orang percaya itu saya tahu maksudnya dan saya lakukan. Jadi kalau ada perintah, kita paham, mengerti perintah itu dan tidak kita lakukan, berarti kita tidak percaya, hanya sebatas tahu. Tetapi perintah itu kita tahu, kemudian kita praktikkan, kita lakukan, ada tindakan konkret. Itu adalah benar kita percaya, itu percayanya. Jadi kita sungguh-sungguh ya percaya kepada Tuhan dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Jadi kalau kita melihat antara percaya, iman dengan bersandar pada pengertian diri sendiri, pikiran kita, akal kita, ya logika kita. Nah, seringkali orang tidak mau mengikuti firman Allah, tidak mau mendengar suara Tuhan karena mengandalkan logikanya, pikirannya. Banyak orang bersandar kepada pengertiannya sendiri. Ini fakta, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ada banyak orang yang mengandalkan kemampuannya, kepintarannya, kecerdasannya secara manusia. Padahal hikmat dunia, hikmat manusia ini yang tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan hikmat daripada Allah. Hikmat manusia tidak akan membawa manusia itu kepada kebahagiaan yang sempurna. Ya, secara daging, secara manusia bisa memberikan kebahagiaan, tetapi pada titik tertentu hikmat manusia itu tidak mampu memberikan kebahagiaan kepada manusia itu sendiri. Manusia mengalami kekecewaan kalau mengandalkan hikmatnya sendiri, kalau mengandalkan pengertiannya, kalau mengandalkan pikirannya. Itu sebabnya kita perlu percaya kepada Tuhan. Waspada, ini peringatan kepada kita supaya kita tidak tergoda dengan pikiran kita, dengan logika kita, sehingga kita mengabaikan firman Allah. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dengan sungguh-sungguh, serius, ya sungguh-sungguh, tidak bimbang, tidak ragu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita harus percaya kepada Tuhan dan jangan bersandar kepada pengertian kita sendiri. Iya sih, saya tahu firman Tuhan berkata seperti itu, tapi kan saya menurut saya sih begini. Ya, misalnya, ya ampuni orang yang berbuat salah kepadamu, itu kata firman. Iya, saya tahu itu kata firman. Tapi kenapa aku mengampuni dia? Dia yang salah kok. Dia yang berdosa. Dia yang melakukan kejahatan kepada saya. Saya tidak akan mau mengampuni. Ya, menurut saya sih nggak perlu orang itu diampuni. Dia memang jahat sekali. Ya, dia layak dibalas. Ya, bertahu rasa dia. Ya, ini pikiran kita, pikiran manusia. Mengapa banyak orang akhirnya begitu sulit mengampuni orang lain? Karena dia bersandar kepada pikirannya, kepada dirinya, perasaannya. Menurut saya ini gak benar, menurut saya dia dong yang harus datang minta maaf, bukan saya. Ya, saya tidak mau kenal dengan dia, saya tidak mau tahu dengan dia. Dia memang orangnya jahat kok. Tapi firman Tuhan katakan berdoa untuk dia. Oh, berdoa enak aja. Doain dia supaya diberkati Tuhan. Doain supaya lenyap ya. Oh, ngeri banget ya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan tidak berkata doakan dia supaya lenyap, supaya selesai. Enggak. Doakan supaya bertobat, doakan supaya dia dapat berkat. Mampukah kita mendoakan musuh kita supaya musuh itu diberkati? Dia sehat selalu. Ya. Atau supaya dia bertobat, percaya kepada Tuhan, mengubah hidupnya. Tapi kadang-kadang kan kita enggak berpikir sampai ke sana. Pikiran kita, perasaan kita menguasai kita, kemudian kita berkata, enggak usah.
bersandar kepada pengertian diri sendiri. Ini satu contoh saja saya berikan. Tidak perlu. Ya. Kita mau melihat orang yang susah. Kasihilah sesamamu manusia. Ya, di bagian ini firman Tuhan nanti saudara bacakan. Jika kita punya kemampuan untuk memberkati orang lain, memberikan sesuatu kepada orang lain, jangan biarkan orang itu lepas begitu saja. Kita harus memberikannya, ya. Ada di situ tadi, ya. Jadi saudara bisa membacanya. Nanti saudara akan menemukan bahwa apabila kita punya kemampuan ya untuk menolong orang lain tapi kita tidak menolong, ini masalah. Jadi harus kita tolong. Tapi kan pikiran kita, kalau saya tolong, kalau saya berikan dana untuk dia, saya rugi dong. Saya kehilangan uang dong. Mulai akhirnya orang tidak lagi mau bersedekah, tidak mau menolong orang lain. Kenapa? Karena bersandar kepada pengertiannya sendiri. Nggak perlu rugi kita, ngapain buang-buang uang. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan mengajarkan kita untuk mengasihi, untuk berkorban, untuk memberi. Firman Tuhan katakan seperti itu. Tapi kita ragu-ragu dengan firman Tuhan. Kenapa? Bersandar kepada pengertian diri sendiri. Waspada, saudara yang terkasih dalam Tuhan, waspada. Ya, jangan kita bersandar kepada pengertian kita, tapi bersandarlah kepada firman. Percayalah kepada Tuhan sungguh-sungguh. Jadi kalau kita tahu ada firman, itu pegang erat firman itu, percaya bulat-bulat ya, nggak usah pertimbangan lagi, nggak usah ini kalau saya lakukan ya, kalau enggak bagaimana? Wah, mulai ragu-ragu. Nah ini, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Masa iya? Oke, kalau saya terus berdoa, merenungkan firman Tuhan, setia melayani, apa saya langsung diberkati? Dalam kitab Maliaki dikatakan apa? Ya, kita berikan persepuluhan kita, maka Tuhan membuka tingkap-tingkap lain. Masa iya? Benar nggak sih? Nah, nanti saya rajin persepuluhan, jangan-jangan saya jadi kekurangan dana dong. Jangan-jangan uang saya nggak ada. Wah, bersandar kepada pengertian diri sendiri menghalangi kita untuk melakukan firman Allah. Ya, menghalangi. Pergi, melayani, beritakan kabar baik. Tapi bagaimana kehidupan saya nanti kalau saya pergi memberitakan kabar baik? Nanti kita dianiaya, nanti kita diperlakukan tidak baik. Enggak usah, di sini saja sudah aman, enggak usah pergi kemana-mana. Bersandar kepada pengertian diri sendiri. Kadang-kadang dengan mengatasnamakan, kita harus berhikmat, kita harus bijaksana. Ya, tidak perlu pergi ke tempat yang jauh. Di sini juga banyak pelayanan. Wah, ini repot ini ya. Jadi menggagalkan kita untuk mempercayai firman itu karena kita bersandar kepada pengertian diri kita sendiri. Jadi ini waspada. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam mempercayakan diri kita kepada Allah atau mempercayai Allah dalam hidup kita, maka kita harus mengakui Dia. Ayat 6, akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Akui Dia dalam segala lakumu. Dalam segala hidupmu, pikiranmu, perasaanmu, perkataanmu, ya perbuatanmu semua harus untuk Tuhan. Segala lakumu, segala hidup kita persembahkan kepada Tuhan. Ya, firman Tuhan katakan, apa yang kita katakan, kita pikirkan, kita perbuat, semua kita lakukan. Ya, semuanya kita lakukan seperti untuk Tuhan. Memang untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi kalau saudara bekerjalah dengan baik, karena saudara mempersembahkannya untuk Tuhan. Kalau saudara melayani, melayanilah dengan baik, karena saudara melayani untuk kemuliaan Tuhan. Ya, kalau saudara hidup dalam berumah tanggalah dengan baik, karena itu adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Kalau saudara menolong orang lain, kalau saudara melakukan sesuatu kepada orang lain, lakukan itu ya untuk kemuliaan Tuhan. Kalau saudara berkata-kata, hendaklah kata-kata saudara untuk kemuliaan Tuhan. Kalau saudara buat status di media sosial, lakukan itu untuk kemuliaan Tuhan. Segala lakumu, ya ketika engkau mulai berpikir, pikirkan sesuatu untuk kemuliaan Tuhan. Jangan pikirkan kejahatan, jangan rancangkan hal yang jahat, yang tidak baik.
Jangan rancangkan balas dendam. Jangan rancangkan untuk berita-berita hoax. Jangan buat gara-gara. Ya, jangan buat isu. Jangan lakukan sesuatu yang tidak memuliakan nama Tuhan. Segala lakumu, jadi apapun, mulai kita berpikir, pikirkan yang benar, positif. Ketika kita mau berbicara, katakan sesuatu yang baik karena untuk kemuliaan Tuhan. Ketika kita mau bertindak, melakukan sesuatu, lakukan itu untuk Tuhan. Jadi dikatakan akui Dia. Jadi segala kehidupan kita akui. Bangun pagi, bersyukur Tuhan, terima kasih. Kami menikmati anugerah-Mu. Akui Dia, akui Tuhan. Saya hidup karena Tuhan. Ya, tadi pagi ya bersyukur Ibu Pendeta tidak dikarantina lagi, sehingga kita bisa bersama. Kemudian pagi-pagi bersyukur ya bisa melihat suami, bersyukur bisa melihat istri, bersyukur bisa melihat anak. Akui Dia. Dari pagi kita sudah berkata puji Tuhan. Kemudian kita sebelum melakukan segala aktivitas kita berdoa menyembah Dia. Kita dengar firman Tuhan. Nah, nanti hari ini akan ada tantangan yang kita hadapi. Akan ada persoalan, akan ada pergumulan, akan ada tantangan yang mungkin juga luar biasa. Memancing kita untuk kita mulai bersandar kepada pengertian sendiri. Ya, memancing kita untuk melakukan hal yang tidak baik. Mau memancing kita, menggoda kita untuk melakukan hal yang jahat. Nah, kita bentengi diri kita. Kita mau berkata, hari ini Tuhan, aku mau berjalan seturut dengan firman-Mu. Aku akui Engkau dalam setiap lakuku. Kita mau bekerja, berangkat hari ini. Tuhan berkati. Ya, kemarin Eldo ke sekolahnya. Ya, dia bawa kendaraan motor. Terus kita katakan, jangan ngebut-ngebut. Ya, pelan-pelan kok. Ya, tapi kalau pelan jangan di tengah. Kalau di tengah tapi pelan itu marah orang lain nanti ditabrak. Harus di pinggir. Ya, saya di pinggir Pak. Kecepatannya juga nggak terlalu. Boleh agak cepat dikit saya bilang. Jangan hanya 40 nanti nggak nyampe. Ya 40 ya bisa 60 boleh lah. Tapi waspada ya. Nah tapi ada lagi loh Pak yang penting dia bilang apa? Ya sebelum berangkat berdoa dulu. Oi mantap, keren ya. Jadi saudara sebelum berangkat berdoa dulu. Keren ya. Coba lihat kiri kanan dan katakan keren. Sebelum kerja berdoa, amin. Keren, mantap. Anak milenial. Kalau anak milenial begitu, luar biasa. Jangan bangun, baru bangun sudah marah-marah. Mau berangkat, Pak, mana ini, wow. Gaduh aja di rumah. Semua ngegas. Jangan, tapi berdoa dulu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, segala laku kita. Ya, ayat yang ketujuh. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Ada banyak orang terus menganggap dirinya bijak. Lebih benar daripada yang lain. Ya, lebih bijaksana. Maunya dia yang didengar. Udah salah pun maunya didengar lagi. Ya, ini kadang-kadang kita lemahnya di situ. Karena kita kadang-kadang tidak sadar kita salah. Tapi kita menganggap diri kita lah orang yang paling bijak. Kita berkata, ini loh yang benar padahal salah. Jadi jangan buru-buru membenarkan diri sendiri. Coba lihat kiri kanan, katakan jangan buru-buru membenarkan diri sendiri. Bapak Ibu yang di rumah, jangan buru-buru membenarkan diri sendiri. Coba berhenti sejenak ketika ada orang lain di sekeliling kita protes. Oh bukan begitu Pak, bukan begitu Bu. Coba berhenti, dengar dia baik-baik. Kemungkinan dia yang benar. Dan kalau memang dia yang benar, jangan malu minta maaf. Maaf saya tadi salah, Anda yang benar, Bapak yang benar, Ibu yang benar, Saudara yang benar. Ya anak yang benar. Ketika anak juga protes boleh, kasih kesempatan sama dia bicara. Kemudian renungkan, oh maksudnya begitu. Oh, terima kasih nak. Anak benar, Papa yang salah. Halo, siap? Amin. Ya, oh kadang-kadang ini om. Ya saya sebagai pendeta pun mungkin Ibu pendeta tahu lah barangkali harus tahu. Selalu Pak Pendeta ingin benar ya Pak Pendeta. Tapi saya mau berkata Pak Pendeta tidak selalu benar. Karena kadang-kadang pikiran juga trouble ya. Bisa. Jadi kayak komputer walaupun bagus kadang-kadang error juga dia.
Coba lihat kiri kanan, jangan error. Halo Bapak Ibu, Bapak-bapak di rumah pernah error, ibu-ibu di rumah pernah error. Nggak tahu apa, nggak tahu hujan, nggak tahu angin, ngomel aja. Ini error, ini di mana masalahnya ini? Bapak-bapak nggak ada, pulang-pulang kerja marah, ini ada apa sih? Mbok salom kayak apa kayak enggak? Ini pintu wih, bapak-bapak ini marah aja kerjanya. Jangan sampai ya di rumah udah tenang-tenang, ketika bapaknya datang langsung lompat semua, ini ada masalah ini. Harusnya kan senang, papa pulang. Papa pulang, papa pulang. Sembunyi semuanya. Wah, ini ngeri kali. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Karena kadang-kadang kita merasa diri bijak. Ini yang benar. Kita abaikan nasihat, kita abaikan pandangan orang lain. Saudara, ketika kita percaya kepada Tuhan, mari lakukan dengan sungguh-sungguh. Maka kita akan terhindar dari kejahatan. Kita terhindar dari kehancuran. Ya, kita akhirnya mengalami sukacita karena kita takut akan Allah, kita akui Dia dalam segala laku kita. Kita akui kita mau jujur, ya kita tidak merasa diri lebih hebat, lebih bijak. Nah, akhirnya kita mengalami berkat-berkat Tuhan. Ayat 8 dikatakan, ayat 8 seterusnya adalah berkat-berkat yang kita dapatkan ketika kita percaya kepada Tuhan, mengakui Dia dalam segala laku kita, dan kita tidak bersandar pada diri kita sendiri. Ya, itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Ada kesembuhan terjadi. Orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang percaya, yang sungguh-sungguh percaya, berserah kepada Tuhan, mengakui Tuhan dalam segala lakunya, dia mengalami kesembuhan. Ya, percaya kalau kita lagi sakit kemudian kita nggak datang kepada Tuhan, kita hanya marah-marah, mengeluh saja, Anda, saudara, kita akan semakin sakit. Ya, semakin kita marah, semakin kita kecewa, semakin kita tidak menerima kenyataan ini, semakin. Aduh, ini hidung ini mepet lagi, aduh ini bla 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 bla. Tapi syukur, puji Tuhan. Tuhan, Engkau izinkan saya mengalami pergumulan. Haleluya. Kuserahkan hidupku kepadamu. Nyaman, tenang akhirnya kita. Dan kita terus muliakan Dia. Muliakan Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama segala penghasilanmu. Wujud percaya kita kepada Tuhan. Segala sesuatu yang kita terima dari Tuhan, kita syukuri. Jangan mengeluh, untungnya kok cuma sekian hari ini, untungnya kok cuma segini sih. Jangan, tapi bersyukur, terima kasih Tuhan. Ada berkat. Gaji kok cuma separuh. Puji Tuhan, masih ada separuh. Haleluya. Puji Tuhan. Muliakan Tuhan. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh dengan sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Jadi kalau kita bersyukur dengan berkat yang kita terima, maka berkat-berkat yang kemudian pun akan mengalir. Amin. Coba lihat kiri kanan, syukuri apa yang kau terima. Terima kasih Tuhan untuk berkat ini. Haleluya. Banyak di antara kita mengalami, ya, menerima berkat dari Tuhan, segi materi ya menurun, semakin sedikit karena situasi, tapi tetap bersyukur. Bisa makan dan minum secukupnya. Haleluya. Puji Tuhan, masih ada yang bisa dimakan dan diminum. Maka Tuhan akan memberkati kita. Memberkati, lumbung-lumbung kita akan diberkati. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya seperti seorang ayah kepada anak yang disayanginya. Dan ketika kita mau dididik oleh Tuhan, didisiplin oleh Tuhan, kita mengalami kebahagiaan. Kita mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, percaya. Di ayat 13 berkata, berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena ya keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata apapun yang kau inginkan, tidak dapat menyamainya. Umur panjang ada di tangan kanannya, dan tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Saudara, dengan kita takut akan Tuhan, percaya dengan sungguh-sungguh, tidak bersandar kepada pengertian diri kita sendiri,
akhirnya kita memperoleh hikmat. Ketika kita memperoleh hikmat, kita memperoleh harta yang berharga. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kita supaya kita percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Percayakan hidup kita kepada Tuhan. Wujud percaya kita, tindakan percaya kita, dengar suara Tuhan dan lakukan. Dan ketika kita mengalami pergumulan, datang kepada Tuhan, berbicara kepada Tuhan. Jadi ketika Tuhan berbicara melalui firman-Nya, kita dengar. Dan ada waktunya kita juga berbicara kepada Tuhan, yaitu dengan berdoa. Naikkan doa permohonan kepada Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Itu kebenaran firman Allah. Kita sebentar akan berdoa, datang kepada Tuhan, katakan, Tuhan, ini keadaanku, dan aku tetap bersyukur sekalipun masih mengalami kesulitan, mengalami sakit penyakit, mengalami beban. Aku bersyukur, aku akui Engkau Tuhan dalam segala laku, dalam segala situasi, dalam segala kondisi. Aku percaya kepada Tuhan. Dan yang kedua, jangan bersandar pada pengertian diri sendiri. Jangan menganggap diri kita bijak. Beri kesempatan kepada orang lain. Ketika orang lain memberi nasihat, memberi peringatan, terima dengan sukacita. Jadi kalau saudara dinasihati seseorang, katakan terima kasih. Dan berikan juga apa yang bisa kita berikan kepada orang itu. Karena nasihat itu sangat penting. Dan Tuhan yang akan terus memberkati kita. Kiranya nama Tuhan dimuliakan, ditinggikan.